Terbongkar, terbongkar, terbongkar. Trik-trik licik trio RRT, Rismon, Roy Suryo Tiva ya. Berlindung di balik istilah peneliti dan akademik untuk menyerang Bapak Jokowi. Ini loh mulai dikuliti netizen. Mungkin dulu banyak yang terkecoh dan bahkan mendukung. Ya, makin kesini makin aneh saja kelakuan mereka-mereka itu. Makanya toh ini netizen juga sudah mulai curiga ya. Dan baru-baru ini viral ada netizen yang mencoba mengkuliti apa yang sebenarnya maunya trio RRT ini. Ya gaduh aja kerjaannya, memang seperti itu. Aduh. Gimana menurut kalian? Ya tanpa lama-lama, yuk kita tonton saja videonya. Definitely nope, probably never, ever gonna happen. Oh no. Jualan utama Roy Suryo, kejujuran dan kebenaran. Sekarang coba lihat, benarkah? 1. Klaim Roy Suryo, Rismon Tiva bahwa mereka peneliti sehingga tidak pada tempatnya dikriminalisasi katanya. Benarkah peneliti? Seorang peneliti tunduk pada satu ketentuan penelitian yaitu objektif. Objeknya netral. Nah sekarang apa yang diteliti Jokowi? Kalau diteliti Jokowi berarti mengincar satu orang. Mereka harusnya objeknya adalah kategori. Kategorinya apa? Kepala negara, presiden. Presiden 8. Seharusnya Roy Suryo, Rismon Tiva mengumpulkan ijazah 8 presiden, mengujinya pakai teknik ELA yang Roy Suryo selalu gembar-gembarkan, dibuktikan palsu atau tidak. Mereka tidak melakukan itu. Jadi di mana jujurnya? Di mana benarnya? Ya. Benar ada agenda mendelegitimasi. Ya itu perasaan yang terlalu dalam aja. Motifnya sebenarnya apa nih? Enggak, motifnya kepala negara kita. Kita ingin yang track recordnya benar-benar bagus ya. Lalu yang kedua, itu ditiru oleh sekian banyak anak abah. Seorang ibu-ibu, mengapa uyal-uyal ijazah Jokowi? Dia bilang, karena dia tidak ingin anak cucunya punya sejarah, punya kepala negara yang ijazahnya bodong. Ibu kok sebegitu pengennya nanyain ijazah Pak Jokowi? Kami tim pemburu ijazah Jokowi. Ya kenapa? Kenapa? Kami punya anak, kami punya cucu. Tidak mau mereka buka buku sejarah, ada di Indonesia presidennya, ijazahnya palsu. Anda hanya uyal-uyal ijazah Jokowi. 7 presiden lainnya Anda tidak pernah menyebut-nyebut. Lalu ketiga, anak abah Roy Suryo CS ini zalim kepada polisi. Mungkin kepada semua yang tidak cocok pendapatnya dengan mereka, mungkin semua dianggap bodong. Tidak menunjukkan ijazah Jokowi, forensik yang dipertanyakan semua dengan alasan polisinya geng Solo. Anda menghina Pak Prabowo di sini. Dengan Anda mempertanyakan kinerja polisi, ngejek-ngejek polisi, Anda mengejek anak buah Presiden Prabowo. Bisa dikatakan kemunafikan itu menjadi bagian dari Anda. Roy Suryo CS, berkali-kali Anda mengatakan kejujuran, kebenaran. Tapi dari perkara ijazah Jokowi aja, Anda melakukan sebaliknya. Bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Gitu, kita sudah nunggu ini. Ngancep ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya keluar negeri? Atau kemana? Kok susah sekali, katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana? Komisioner, ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Saya gantikan aja, bagaimana? Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP di apa? Ya saya bongkar itu rekayasa kepolisian itu. Ya, memang nyawa saya cuma satu, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut. Sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya minta kepada kepolisian, Pak Listio Sigit, yang saya hormati, yang saya cintai, tangkap dulu Jokowi. Kalau Pak Listio nggak berani, mohon maaf Pak Listio, lebih baik mundur. Dan kepada Pak Prabowo Subianto, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, masalah Indonesia, bahkan masalah dunia, yang seharusnya Pak Prabowo juga konsen, bantu kami yang di sini gitu loh. Jangan membiarkan. Pak Prabowo kan orang baik. Kalau orang baik itu harus adil. Ketika ada kezoliman di sekitar Pak Prabowo nih, di dekat Pak Prabowo yang orang Solo ini, harus dihukum seadil-adilnya. Jangan dibiarkan. Karena apa? Ketika Prabowo membiarkan hal ini,
rakyat akan melihat Prabowo sama aja dengan Jokowi. Gitu. Jadi kita pertanyakan juga ijazah Prabowo gitu loh. Tapi saya yakin Prabowo seorang jenderal, pasti ijazahnya bagus. Kalau Jokowi udah lama kita lakukan ini, sampai ada ahli IT dari UGM sendiri menyatakan palsu. Jadi jangan takut-takut lagi kepada Prabowo, kepada Pak Listio, segera panggil Jokowi. Dia udah rakyat biasa, nggak usah ditakutin lagi. Dia orang jahat gitu loh, bukan orang baik. Jadi dengan orang jahat itu kita jangan hormat, jangan dilindungi. Harus kita segera ditangkap, harus kita kejar untuk membongkar semua ini. Sekali lagi, kami akan terus melawan sampai Jokowi diadili, sampai Pak Prabowo berani menangkap Jokowi, Pak Listio Sigit berani menangkap Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi adalah penipu rakyat, penipu bangsa. Terjadi kerusakan hari ini akibat Jokowi berkuasa 10 tahun. Gara-gara Kapoldanya diganti, kita dipanggil jadi saksi. Ya kan? Jadi kita bingung. Apa sih cara berpikirnya Polda Metro Jaya ini? Kenapa tanggal 14? Kenapa? Nah, kenapa Pak Jokowi boleh diperiksa di Solo? Kalau gitu saya jalan-jalan ke Medan aja deh, periksa saya di Medan aja. Kira-kira gitu gimana? Ya kan? Gimana ini? Pak Jokowi boleh diperiksa di Solo. Lalu Prof. Sofian ya, Bang Rismon ya, yang didatangi Polda Metro Jaya juga di Yogyakarta. Berarti kan Polda Metro Jaya ini punya banyak duit, punya banyak anggaran untuk jalan-jalan ke Solo, jalan-jalan ke Jogja hanya untuk memeriksa satu biji orang aja tuh. Ya kan, hanya mencari satu orang aja. Ini Kenapa wajahnya tidak mengerut periksa gitu Kas ya? Pujo sekalian, Pak? Kenapa tidak periksa Pratikno sekalian deh tuh? Udah ada yang ngomong Pratikno di sebelah. Meskipun Pratiknonya di Jakarta setahu saya. Nah, kenapa nggak periksa Ova Emilia sekalian, Pak? Nah, jadi ini kesannya sepertinya tebang pilih. Tebang pilih. Suka-suka gue. Siapa yang gue suka, gue tanyain. Siapa yang gue nggak suka, ya udahlah biarin aja. Jumlah terlapor tersebut bertambah 4 orang, yaitu semuanya adalah jurnalis. Kenapa kepolisian semakin ngawur Jurnalis. di bawah Kapolda yang lama atau di bawah Pak Listio Sigit ini? Saya juga bingung. Ada apa dengan rezim Pak Prabowo Subianto? Apakah kepolisian ini sudah di luar kontrol beliau? Apakah sudah main sendiri? Sehingga jurnalis yang seharusnya dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 juga siapapun yang membuat terzolimi tayangan gitu mengenai maksudnya. ijazah palsu, termasuk yang di depan saya ini ada 20 nih. Apakah semuanya mau dijadikan tersangka? Apakah semuanya mau dilaporkan, mau dipanggil polisi? Nah, menurut saya semua ini harus diselesaikan dengan mekanisme yang ada di Dewan Pers. Bukan dengan cara yang dilakukan kepolisian sekarang. Polda Metro Jaya katanya memanggil seorang ahli dari Dewan Pers yang sampai sekarang masih tidak diketahui namanya. Mungkin malu menunjukkan wajahnya di depan umum karena yang dilakukan itu salah. Bahwa bukan begitu caranya, tetapi membuat proses mediasi. Seharusnya apabila pemberitaan saya tidak berkenan di mata seorang Pak Joko Widodo, seharusnya dia mengajukan mediasi ke Dewan Pers dan saya dipertemukan di meja Dewan Pers bersama Pak Joko Widodo. Hal itu sudah dilakukan Sentana sejak 1982. Sudah berpuluh-puluh kali kita memberitakan sesuatu, misalnya tanah bermasalah, gedung bermasalah, kebijakan bermasalah, program pemerintah bermasalah, dan dipanggil ke Dewan Pers meluruskan. Dan akan diberi hak jawab. Pak Joko Widodo akan saya berikan hak jawab seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Apabila itu yang dilakukan dan beliau mengetahui hukum, mengetahui prosedur yang seharusnya. Saya juga kecewa kepada Pak Joko Widodo dan kepada para pengacaranya. Gitu. Mereka tidak mengetahui proses hukum, prosedur yang ada untuk mematuhi undang-undang pers. Orde Baru, 4 terlapor adalah seorang jurnalis. Bayangkan, para jurnalis-jurnalis dibungkam, kata orang-orang ini. Loh, jadi kalau jurnalis boleh ya menuduh siapapun, ngomong apapun gitu? Bolehkah? Memang boleh kalau seperti begitu, itu. jadikan seluruh rakyat Indonesia ini jurnalis, biar bisa ngomong sepuasnya, seenaknya, menuduh seenak jidat. Kalau kalian jurnalis terus kalian salah, kalian nggak mau ditetapkan tersangka ataupun dilaporkan, ya udah, saya juga pengen jadi jurnalis biar bisa ngomong seenak saya, semau saya.
Jurnalis kalau salah ya tetap harus diproses. Jangan mentang-mentang jurnalis terus berbuat kesalahan, dilaporkan, mengaku pembungkaman pers. Suryo CS mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan terkait dengan perkara ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya. Akankah polisi mengabulkan permohonan ini? Apakah juga penundaan pemeriksaan bisa berdampak pada proses kasus atau hukum kasus ini? Kita ulas bersama dengan salah satu terlapor dalam kasus ijazah Jokowi, yakni ada Rismon Sianipar. Malam Bang Rismon. Malam Mbak. Dan ada juga kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Malam Mbak. Dan hadir juga ada Kapolda Jawa Barat tahun 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau ke Bang Rismon dulu. Bang Rismon, kalau tadi pagi dari tim kuasa hukum sudah ke Polda, melakukan konferensi pers, sudah disebutkan Mas Roy, Anda, kemudian Dr. Tifa, sampai Pak Abraham Samad, ini sudah diketahui kapan-kapan saja jadwal pemeriksaan. Nah, pertanyaannya kenapa harus menunda kalau sudah tahu ada jadwalnya? Nah, ya kami kan ingin menikmati apa yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi juga menunda, kami juga punya kepentingan pribadi dalam rangka merayakan 17 Agustus di kampung kami masing-masing. Ini kan kemerdekaan kita rayakan dulu dong, begitu ya. Jadi karena Pak Jokowi juga bisa melakukannya, ya kami juga bisa, for the law. Apalagi Pak Jokowi kan menikmati itu Polda penyidiknya malah datang ke Solo. Ini jadi balas-balasan? Bukan balas-balasan, ya ini kan 17 Agustus, kita rayakan dulu dong. Gitu loh, bahwa kita merdeka gitu. Jadi ya kami akan menikmati fasilitas seperti yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi lebih menikmati lagi karena penyidik Polda malah datang ke Solo. Berarti Bang Rismon menganggap, Bang Rismon dan kawan-kawan ini menganggap bahwa kasus ini tidak sebegitu serius, jadi lebih serius pada saat yaudah di 17 Agustus dulu, baru nanti kemudian berlanjut ini pemeriksaan. Ini sebenarnya suatu kasus yang bagi saya pribadi ini konyol. Seperjuangan Joko Widodo bongkar orang yang menzaliminya di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Malam Kang Arif. Malam. Ini saya ingin mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Kang Mas Joko Widodo. Kemarin itu katanya ada kekuatan besar yang tokoh besar yang punya kekuatan besar juga. Oh iya. Iya. Yang menzoliminya tentang ijazah palsu dan pemakzulan Mas Gibran gitu loh. Kira-kira yang dimaksud itu siapa, Kang Arif? Jadi begini, tokoh besar itu kan bisa juga raksasa, ya kan? Atau jin, ya kan? Kalau menurut saya tokoh besarnya itu udah tua. Udah tua? Udah tua, ya kan? Asalnya juga sama-sama, tempatnya dari Bung Joko Widodo. Solo juga? Solo. Jadi kalau saya kasih tahu nih, ya siapa di belakang ini semua yang membuat gerakan isu ijazah palsu Bung Joko Widodo dan gerakan untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo, ya. Jadi Mas, ya sekali lagi saya katakan ini inisialnya AR. AR bukannya tinggal di Jogja, bukan di Solo. Tapi dia orang Solo. Oh, orang Solo. Aslinya. AR ya. Itu ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Bung Joko Widodo? Sudah saatnya bangkit dan melawan. Jangan takut. Jangan ngomong-ngomong doang. Bilang ada tokoh besar di balik ini, sebutkan. Ya kan, sebutkan gitu kan. Bila perlu ya Mas Bung Joko Widodo datangi. Apa maksudnya? Kamu kok membuat gerakan ini untuk mengacaukan pemerintahannya Prabowo gitu kan. Jadi jangan takut, Bung Joko Widodo itu harus berani karena sudah didukung full oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Iya. Oke, Mas. Menurut Mas Billy benar gak itu inisialnya AR? Wah, mungkin beliau punya analisa tersendiri. Lebih tepat mungkin lebih beliau lah. Kalau kita ngomong politik lah.
Kalau kita ini kan hanya pelaksana teknis di lapangan. Jadi kalau kebijakan dia lebih paham. Ini kan tentang isu. Bukan isu, ini fakta. Memang ada di orang besar, tokoh besar, ya kan? Itu di belakangnya yang melakukan gejolak politik selama ini, Mas. Ya. Katanya dari partai biru. Lah memangnya dia partai biru, Mas? Gitu loh. Dia partai soal jaket biru, tudingan jaket biru yang di kasus tudingan ijazah palsu. Itu kan jaket ada yang sudah mengarah ke jaket biru. Tanggapannya Bapak siapa Pak? Karena itu kan sudah seperti menunjuk ada objeknya. Enggak ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Ya, Berarti tidak ada sangkut paut dengan partai lainnya, Pak? Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu. Soal jaket biru, tudingan jaket biru yang di kasus tudingan ijazah palsu. Itu kan jaket ada yang sudah mengarah ke jaket biru. Diuntukkan apa? Tapi yang bisa menunggangi siapa kira-kira? Nah, kalau mau jujur sepertinya, kenapa misalnya ini ada semacam akumulasi serangan-serangan yang terkesan memang mengarah ke Jokowi. Soal mobil SMK kan digugat tuh, kemudian juga ada soal ijazah pemakzulan. Ini memang... Ini barengan nih belakangan ya? Iya, ini kan ramai sekali sejak lama. Saya membaca memang ada semacam akumulasi. Mungkin dari dulu sejak jadi presiden, Pak Jokowi itu ada yang kecewa, ada yang marah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sepanjang jadi presiden, mau ngelawan agak susah. Jadi nunggu momentum setelah tak jadi presiden, hal-hal yang dinilai negatif dan menjadi kelemahan itu dimunculkan satu persatu. Termasuk Mas Roy? Saya nggak mau menyebut, nanti dibantah sama Bang Roy dan nggak setuju. Artinya apa? Akumulasi-akumulasi yang semacam itu kemudian muncul satu persatu. Soal ijazah, ini kan isu lama sebenarnya. Pemakzulan adalah bagian dari babak lanjut serangan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang dibaca oleh publik. SMK juga begitu. Artinya apa? Kalau mau jujur sih sebenarnya nggak ada yang diuntungkan dalam konteks ini. Yang diuntungkan adalah satu, mereka yang punya kepentingan bahwa Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang tidak pernah seperti yang dipersepsikan. Pak Jokowi tidak sebaik yang dibayangkan orang, tidak kemudian sama rakyat yang dibayangkan dan seterusnya. Dengan tuduhan-tuduhan yang kemudian ini bermunculan, Audrey. Tapi ada tuduhan yang partai biru itu, dan kemudian Partai Demokrat tadi merasa terusik. Nah, itulah problemnya. Kalau di Madura itu ada dua jenis biru, biru daun sama biru langit. Ya, kalau biru langit itu seperti warna partai yang ada saat ini. Kalau biru langit seperti biru yang dimiliki oleh partai-partai Islam itu. Nah, problemnya yang dimaksud biru ini seperti apa? Nah, yang menarik pernyataan orang besar. Kalau kita belajar tentang hermeneutik ya secara politik, orang besar itu tentu tidak bisa kita maknai secara intelek. Kan asumsi orang besar itu adalah badannya besar. Tidak sederhana itu. Yang besar itu mungkin karena kekuasaannya besar. Atau dia bisa mengorkestrasi begitu banyak instrumen dan kepentingan. Siapa sih yang kira-kira? Bisa oligarki, bisa bohir, bisa elit. Jadi multitafsir. Ini mirip sebagai sebuah statement politik untuk mencari dan menelisik kira-kira yang disebut dengan besar ini, yang kepentingannya dengan ijazah, yang kepentingan dengan pemakzulan, dengan SMK, tebak sendirilah. Tapi endingnya kira-kira si orang-orang ini kira-kira mau kemana sih pesannya? Endingnya mau kemana? Mau kemanain? Yang mana ini? Yang mau kemana ini? Iya, pesannya untuk mengapakan Pak Jokowi dan keluarga ini endingnya? Ya, untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya tidak sebaik yang dibayangkan orang. Udah itu saja judul ceritanya. Kan itu faktanya yang ingin ditunjukkan. Soal ijazah, apalagi soal pemakzulan dan soal MK. Ini akumulasi-akumulasi yang saya sebut sebagai kelemahan untuk melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi. Dan serangan-serangan semacam ini terjadi sejak 2014. Dan bahkan ketika bersama dengan PDIP sekalipun, dalam banyak hal PDIP memberikan pembelaan yang semacam ini. Pasca pecah kongsi, PDIP tidak pernah membela Pak Jokowi. Yang membela itu adalah Bang Silvester dan
Bang Ade Armando sejak 6 bulan yang lalu sampai hari ini. Di mata negara asing. Nggak ada jaminan mereka nyerang Jokowi, kemudian ke depan harinya Pak Prabowo akan diserang juga. Pak, kalau menurut sekarang kan secara tidak langsung kan sudah membuat bulir-bulir ketidakpercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Pak Prabowo. Mereka juga meminta abolisi dan amnesti kepada Prabowo gitu. Makanya ini kan dari Jokowi mereka ke wakil presiden bilang itu harus dilengsarkan dan lain-lain. Tapi kan nggak ada jaminan juga Pak Prabowo di kemudian hari akan diserang. Bukan nggak ada jaminan, ini sudah mulai terlihat ngomongan di bibir saja bahwa saya mendukung Pak Prabowo. Tapi fakta lapangan mengatakan telah membuat guncang terpecahnya pola pemikiran daripada rakyat Indonesia. Apakah ini mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo berbicara tentang stabilitas daripada negara Republik Indonesia yang berdaulat supaya berjalan sesuai dengan mekanisme. Tapi orang-orang ini sudah membuat pion-pion atau bibit-bibit instabilitas. Kan sudah terlihat di medsos nih, terpecah kan pola pemikiran, tanggapan dan pandangan. Kan sudah kontraproduktif, sudah tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan dengan fakta. Itu yang saya katakan dua tadi. Dia kan merah putih darahku, tapi kau jelekkan ke negara lain. Apapun isi perut Indonesia, apakah itu merah putih. Sekarang saya mendukung Pak Prabowo, tapi dalam perjalanan daripada kepemimpinan Pak Prabowo, kau bikin carut marut membuat orang jadi terpecah. Apakah itu mendukung namanya? Yang perlu dipertanyakan sebenarnya maumu apa sih di negara Republik Indonesia kok membuat situasional seperti ini. Dari aspek umum sudah, aspek kemanusiaan sudah disampaikan. Tapi kau tidak percaya, lapor sana lapor sini. Terus maumu apa sih? Ini yang perlu dipertanyakan. Makanya untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang cerdas, yang masih berpola pikir maju, pola pikir bahwa kesatuan Republik Indonesia perlu untuk diperkuat. Jangan percayai orang-orang ini. Jangan percaya. Omong kosong. Siapa di belakang kau sebenarnya membuat kayak gini nih? Gua nggak benar langkah-langkah ini. Dari segala aspek sudah kau lakukan. Nggak yakin juga. Sampai saya berpikir gini, Bung Petra. Ini maunya manusia-manusia ini apa sih? Katanya orang berpendidikan. Tapi kalau pola pikirnya kok seperti tidak tamat SD gitu loh. Ada Irjen Paul Purnawirawan, Ricky Sitohang, mengatakan, jangan percaya orang-orang ini ya, para perusak bangsa ini. Ini loh, weh. Gimana ini menurut kalian ya? Mereka-mereka itu memang, ya, teriak-teriak mendukung Bapak Prabowo Subianto. Tapi mereka-mereka ini malah mempermalukan Indonesia di dunia internasional. Katanya itu sudah lapor kemana itu Dokter Tifa itu? Waduh, heran enggak kalian? Enggak tahu lagi dah. Ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Ya, mereka ya tahu sendiri. Berlindung di balik istilah peneliti dan akademik untuk menyerang Bapak Jokowi. Tapi sekarang rakyat Indonesia sudah pada cerdas. Ya, mungkin dulu banyak yang terkecoh dan bahkan mendukung gerombolan-gerombolan itu. Makin kesini makin aneh saja kelakuan mereka. Ya, makanya toh ini ya ada salah satu netizen yang sudah mulai curiga dengan orang-orang ini. Cara-cara mereka untuk menyerang Bapak Jokowi ini. Waduh. Ini gimana ini menurut kalian ya? Hah? Mereka-mereka itu merasa pemikiran mereka ini selalu benar. Dan orang yang tidak sesuai, ya pemikirannya tidak sesuai dengan mereka, mereka langsung anggap salah orang itu. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sirait Media. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.